Hai, welcome back. Di video kali ini aku mau sedikit cerita-cerita dan sharing lagi pengalaman aku lahiran kemarin. Kalau kemarin-kemarin videonya tentang kehamilan dan juga tentang promil yang aku lakuin, sekarang aku mau sharing tentang melahirkan. Nah, FYI aja buat kalian, aku itu lahiran sesar dan alhamdulillah bayi aku lahir dengan selamat, dengan sehat, sempurna, lengkap pokoknya alhamdulillah. Itu aku lahiran itu September 2020 dan pada saat itu memang saat pandemi COVID-19. Jadi banyak banget pertanyaan dari kalian tentang prosedur apa aja yang harus dilakuin pas ngelahirin sesar di pandemi COVID-19. Nah, langsung aja ke poinnya. Kalian pada nanyain ke aku direpit apa enggak? Ya, direpit dulu. Jadi aku itu kontrol terakhir itu di hari Sabtu. Waktu itu kan aku lahiran hari Senin, jadi aku kontrol terakhir dengan dokter kandungan aku itu di hari Sabtu. Nah, hari Minggunya pas udah ada jadwal untuk tanggal sesar, aku di hari Minggunya itu udah disarankan untuk rapid. Jadi H-1 aku rapid. Nah, rapidnya itu kayak cuman di yang pakai dijepret darah gitu loh. Nah, udah gitu hasilnya itu nunggu sekitar 2 jam. Jadi udah ada hasilnya sekitar 2 jam baru kita ada keputusan boleh sesar besok di rumah sakit itu apa enggak. Alhamdulillahnya waktu itu aku negatif, jadi aku bisa melanjutkan untuk sesar di rumah sakit yang biasa aku kontrol. Nah, untuk informasi juga, aku itu waktu itu lahiran di rumah sakit ibu dan anak, jadi khusus ibu dan anak, bukan di rumah sakit yang besar. Aku lahiran sesar itu di 39 minggu usia kandungan aku, 39 minggu pas. Dan pada saat itu problemnya itu atau masalahnya yang aku alamin itu adalah bayi aku sungsang. Jadi posisi bayinya itu kan harusnya kepala tuh udah di bawah, cuman waktu itu kepalanya itu yang aku tuh ada di pinggir gini, jadi dia nggak mau turun pas udah di 39 minggu. Dan akhirnya aku harus di sesar mau nggak mau, supaya bayi aku juga mau ditungguin sampai 41 minggu itu kayak udah nggak memungkinkan untuk muter lagi, karena bayi aku itu waktu itu di perutnya itu udah 3,4 kilo, jadi udah nggak akan mungkin muter lagi karena udah gendut katanya. Jadi ya udah akhirnya aku disesar. Nah, ada pertanyaan juga dari kalian yang nanyain waktu aku sesar itu di rapidnya aku aja atau dengan suami. Jadi waktu itu di rapidnya itu hanya aku aja, hanya pasiennya aja yang di rapid. Untuk suami ataupun ibu yang nungguin nanti di ruang inap itu cuman mengikuti protokol kesehatan aja. Dan juga untuk kalian yang nanyain waktu sesar di pas pandemi itu boleh ditungguin apa enggak sama suami. Nah, ini banyak pertanyaan. Jadi waktu itu hanya boleh ditemenin sama suami atau ibu itu cuman di ruang inap. Nah, terus suami boleh nemenin cuman sampai di ruang tindakan aja, tapi bukan di ruang operasi ya, jadi ruang tindakan. Ruang tindakan itu adalah ruang kayak kalau misalkan kita masih pakai baju biasa itu kita diganti pakai baju operasi. Untuk di ruang operasinya kita pure sendiri, nggak boleh ditemenin sama siapapun. Dan itu cuma ditemenin sama bidan, perawat, dokter, dan juga ya perawat-perawat lainnya gitu. Dan nggak sedikit kok perawatnya, banyak ternyata di dalamnya, jadi alhamdulillah aku nggak begitu tegang banget. Langsung cerita ke alurnya aja kayak gimana. Jadi waktu itu aku jadwal untuk operasi itu Senin jam 5 sore. Nah, karena kondisinya waktu itu rumah aku deket sama rumah sakitnya, jadi aku waktu itu datang ke rumah itu datang ke rumah sakit itu nggak nginep dulu di hari Minggu, tapi aku datang jam 12 siang sebelum operasi. Nah, aku itu udah dianjurkan untuk puasa, jadi aku terakhir makan itu hari Senin pagi. Kalau nggak salah hari Senin jam 7 pagi itu aku udah selesai makan, aku udah puasa sampai operasinya mulai. Nah, jadi waktu itu karena rumah sakitnya deket, aku datang siang, udah gitu ngambil hasil rapid, langsung ke ruang inap. Nah, di ruang inap aku disuruh nunggu dulu, kayak disuruh istirahat dulu sampai
jam 3-an. Nah di jam 3-an aku kayak mulai untuk ganti baju, pakai baju rumah sakit, terus juga aku mulai dicek tensi dan lain-lain, terus juga di USG, pokoknya semua dicek keadaan dan kondisinya. Dah di jam setengah 5, di jam 4 sore hari Senin, pas hari hanya aku operasi, jam 4 sore itu aku langsung dari ruang inap dibawa ke ruang tindakan. Nah di ruang tindakan aku ngapain aja? Di ruang tindakan itu beda ya sama ruang operasi. Jadi ruang tindakan itu aku dipasang infusan, aku ganti baju dari baju rumah sakit ke baju operasi. Jadi kita kondisinya waktu itu tidak memakai satu helai pun kecuali baju operasi. Jadi aku nggak pakai daleman ya, nggak pakai daleman. Udah gitu kita pakai cap. Udah gitu, nah di ruang tindakan ini selain itu kita di USG terakhir nih. Di ruang tindakan itu kita USG terakhir, diinfus, terus juga kita dibersihin semua badan-badan kita, bulu-bulu di badan kita, maaf ya, bulu kemaluan. Dan waktu itu tuh alhamdulillahnya aku udah dibersihin, jadi aku nggak begitu disentuh banyak ya sama perawatnya, karena lumayan malu untuk pertama kali buat aku. Jadi waktu itu aku cuman dibersihin sedikit aja. Udah gitu dibuka anting, semua perhiasan. Jadi ini informasi aja buat kalian yang mau lahiran sesar, dibukain aja kayak anting, kalung, cincin, gelang, semuanya dibuka, soft lens. Dan waktu itu kondisinya aku memang gak pakai soft lens, jadi aku pakai kacamata dan boleh pakai kacamata di ruang operasi. Ya tinggal nungguin dokternya datang, terus juga langsung dibawa aja ke ruang operasi. Nah di ruang operasi itu kita benar-benar gak ditemenin sama suami kita ya saat pandemi COVID-19 ini. Kita benar-benar sendiri, kita benar-benar kayak harus mandiri dan harus siap mental. Buat kalian nih yang mau lahiran sesar, gak usah takut, ternyata di dalamnya itu rame banget, dokternya tuh ramah-ramah, bedanya ramah-ramah, perawatnya juga ramah-ramah dan pasti ngebantu kita banget. Apalagi mereka tahu kalau misalkan kita itu gak ditemenin sama suami kita, jadi kayak tegang gitu, mereka tahu. Nah waktu itu aku masuk ke ruang tindakan itu agak telat, jam 17.20 atau jam 5:20 aku baru masuk ke ruang operasi ya, ke ruang tindakan operasi. Dan di situ aku kayak mulai langsung dipasang oksigen, terus dipasang detak jantung yang dijepit di tangan gitu loh, apalah itu namanya aku nggak tahu ya, pokoknya yang dijepit di tangan gitu. Udah gitu dicek infusan, dicek kondisi kita, udah gitu juga langsung persiapan ya, kayak dokternya juga sama perawatnya langsung persiapan. Terus kayak ini yang menurut aku dari semua part itu yang paling tegang itu adalah saat di epidural atau saat dibius di punggung, karena kan kita kalau sesar itu dibiusnya di punggung ya. Nah itu lumayan buat aku tegang, karena waktu itu di epidural disuntik bius di punggungnya itu tuh kita benar-benar harus bungkuk, dan pas ditusuk itu kita nggak boleh gerak gitu loh, nggak boleh kaget, refleks gitu. Jadi aku tuh benar-benar kayak dipeluk gitu sama perawatnya, benar-benar dipeluk terus dibius gitu, disuntik di daerah punggung itu, yang bikin aku lumayan deg-degan. Karena selama ini aku disuntik ataupun diinfus itu aku udah kebal dan udah biasa, tapi pas disuntiknya di daerah punggung itu lumayan deg-degan, mungkin karena kitanya juga udah deg-degan mau lahiran gitu ya. Nah alhamdulillahnya sih waktu itu tuh udah dipegangin dan disuntik. Nah beberapa detik kemudian langsung si kaki tuh udah lumayan kesemutan gitu, udah lumayan kesemutan. Dan pas ditidurin itu udah nggak kerasa aja bawah perut itu, dari perut ke bawah ke kaki itu udah mulai nggak kerasa apa-apa. Jadi alhamdulillah. Dan karena nggak kerasa apa-apa nih, buat kalian yang kayak awal-awal takut, aku juga awal-awal takut, malah aku tuh kalau tegang tuh kelihatan kan, karena kita pakai kayak detak jantung gitu. Jadi pas aku tegang atau deg-degan gitu tuh kelihatan gitu. Dan perawat sama dokternya tuh bilang kayak, "Bu, jangan tegang ya Bu, santai aja, udah mulai," gitu-gitu. Jadi dan aku tuh kayak, oh aku kelihatan nih kalau tegang gitu. Emang tegang sih, mau gimana juga aku emang tegang, apalagi ini anak pertama aku, dan ini lahiran sesar tanpa ditemenin sama suami di ruang operasi. Nah udah gitu udah mulainya itu aku nggak sadar, ternyata operasinya tuh udah mulai.
aku saking kayak tegang dan cuman berdoa minta diselamatin, minta dilancarin, itu aku sampai nggak ngeh kalau itu tuh udah mulai. Aku dikasih tahu juga itu sama perawatnya itu kayak bilang, "Bu, udah mulai ya dari tadi, cuman bayinya belum keluar, mungkin beberapa menit lagi." Itu aku kayak udah mulai, "Ya asik nih bentar lagi keluar," gitu, kayak udah tegang gitu, kayak udah tegang. Kebayang gak sih tegang, happy, bingung, terus nyampur aduk gitulah rasanya. Pokoknya nggak kerasa sakit sama sekali, alhamdulillah nih ya buat kalian yang melahirkan sesar dan takut sakit, nggak kerasa sama sekali, nggak kerasa. Yang kerasa itu pas karena kan posisi bayi aku itu ada di sebelah sini nih, kepalanya miring gini, jadi pas ngeluarin bayinya itu kan lumayan agak ditarik-tarik gitu. Nah itu kerasa, cuman kerasanya itu bukan kayak kerasa sakit, tapi kerasanya tuh kayak kita lagi dipakein korset mau nikah, gimana sih kayak mau nikah tuh pas pakai kebaya yang ngepres badan gitu loh, kayak ditarik-tarik gitu. Nah gitu-gitulah pokoknya, kerasanya itu cuman itu doang, gak kerasa sakit sama sekali. Dan beberapa menit setelah itu betul banget bayi aku tuh langsung keluar. Sedih ya, pokoknya bayi aku tuh langsung keluar. Aku langsung dengar pertama kali anak aku lahir. uh, Sedih. Nah aku maaf ya, aku dengar bayi aku lahir dan tangisannya itu di jam 17.40, jadi sekitar 20 menit buat ngeluarin bayi aku. Terus udah gitu, karena ini lagi pandemi COVID-19, jadi waktu itu sayang banget aku itu nggak bisa langsung skin to skin sama bayi aku. Jadi aku itu pas dia nangis itu langsung kayak dibawa gitu sama perawat ke sebelah sananya ya, ke sebelah ranjang aku, ranjang operasi aku. Terus kayak langsung dielap, udah gitu langsung dibedong. Dan di situ bayi aku itu nggak langsung di skin to skin ke aku gitu, jadi bayinya itu cuma dibawa buat diliatin doang ke aku di pinggir, karena kan posisinya waktu itu aku lagi dibersihin juga, belum selesai operasinya. Kayak cuma diliatin ke aku kayak, "Bu ini anaknya ya, beratnya 3 kilo pas, alhamdulillah selamat, lengkap, terus juga sesuai prediksi ya perempuan," kayak gitu. Cuman diliatin mukanya, udah gitu dideketin buat dicium doang gitu, kayak cuman dicium sama buat difoto doang. Nah aku juga boleh bawa handphone waktu itu ke dalam ruang operasi, cuman waktu itu aku nggak bawa handphone, jadi aku minta perawat sama dokternya aja yang dokumentasiin foto aku sama bayi aku yang pas aku di ruang operasi, yang masih dioperasi. Nah udah gitu, udah bayi aku dibawa keluar, dibawa ke ruang tindakan observasi. Jadi bayi aku itu kan lahirnya karena maghrib, jadi dia harus diobservasi dulu juga, dibawa ke suami aku buat diazanin. Tetap diazanin ya, walaupun lagi COVID-19 tetap diazanin sama suami kita. Udah diazanin, udah dicek semuanya, langsung dibawa ke ruang observasi. Nah sedihnya memang saat pandemi kayak gini tuh, lahiran tuh karena kita nggak bisa skin to skin, nggak bisa langsung ngelihat bayi kita lama-lama. Itu aku baru ketemu sama bayi aku itu besok paginya di jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu aku baru bisa ketemu sama bayi aku. Jadi aku lahiran itu maghrib, aku ketemu sama bayi aku tuh besoknya di jam 9 pagi. Karena kan bayi aku harus diobservasi dulu beberapa jam, terus juga aku emang harus istirahat dulu. Nah waktu itu beres operasi itu sekitar kayak jam setengah tujuhan, aku beres operasi setengah tujuh. Udah gitu aku diobservasi juga. Diobservasinya itu cuman kayak 1 jam, cuman disuruh nunggu aja, kayak badan kita tuh udah menggigil apa belum, jadi cuman disuruh nunggu buat reaksi menggigilnya aja selama 1 jam. Itu udah boleh langsung minum ya, boleh minum teh, boleh minum air putih. Jadi waktu itu aku minum teh, udah dibolehin. Makan juga pas ke ruang inap udah boleh langsung makan, cuman makannya masih yang lembek-lembek dulu kayak bubur gitu, belum makan yang berat-berat dulu. Nah setelah diobservasi sejam, aku balik ke ruang inap itu sekitar setengah 9-an malam ya, setengah 9 malam aku balik ke ruang inap.
udah deh di situ aku disuruh istirahat, dan alhamdulillah waktu itu beres lahiran aku nggak bisa tidur sama sekali sampai besok pagi. Aku nggak tidur sama sekali semalaman, entah karena apa ya, nggak tahu sih, aku nggak tahu gara-gara efek apa, cuman tiba-tiba nggak bisa tidur aja gitu. Aku benar-benar kayak ngerasain dari setengah 9 ke ruang inap sampai besok paginya bayi aku dianterin ke kamar, itu aku belum tidur posisinya. Dan itu obat bius itu baru habis itu sekitar jam 11-an, jam 11 malam. Jadi aku setengah 9 ke ruang inap, jam 11 malam di ruang inap biusan itu udah mulai hilang. Tapi alhamdulillahnya kita kayak dikasih painkiller gitu di daerah sini ya, sama dikasih obat minum juga. Jadi ketolong pas ketika udah habis biusan langsung minum itu, alhamdulillah reda lagi gitu, reda lagi. Dan tapi aku nggak bisa tidur, dan posisi aku kan nggak boleh gerak dulu tuh, masih terlentang sampai 12 jam kalau nggak salah, apa 24 jam ya, aku lupa. Pokoknya aku disuruh terlentang itu 24 jam. Jadi satu hari itu aku nggak boleh geser kiri dan kanan gitu. Aku cuma boleh terlentang ya, waktu itu tuh cuman gitu. Udah gitu setelah beres itu 24 jam atau 12 jam ya, aku lupa. Pokoknya kita nggak boleh dulu gerak-gerak. Terus udah beres 12 jam atau 24 jam itu baru boleh belajar kiri dan kanan. Nah alhamdulillah ya, selama terlentang itu aku nggak ngerasain sakit sama sekali. Malah aku update terus di Instastory, update terus-terusan. Cuman yang sakit itu adalah pas belajar ke kiri dan ke kanan itu sakit banget, yang bener-bener sakit banget ya, bener-bener kayak aku nangis senangis-nangisnya. Untungnya bayi aku tuh waktu itu lagi ada ibu aku, lagi ada suami aku juga, jadi nggak terlalu kaget sama suara aku. Cuman itu sakit banget edan sakitnya. Tapi alhamdulillahnya sih setelah sakitnya dipaksain itu ya, ternyata badan aku tuh kuat gitu. Ternyata badan aku tuh bisa belajar kiri kanan, dan alhamdulillah lancar. Terus udah gitu belajar jalan, terus udah gitu dibuka kateter ya, udah dibuka kateter, belajar ke kamar mandi buat buang air kecil. Udah gitu juga belajar makan sendiri, ganti baju sendiri kayak gitu. Pokoknya enak sih menurut aku lahiran sesar tuh. Nah karena aku waktu itu ngelahirnya di rumah sakit ibu dan anak, jadi memang bukan rumah sakit besar. Itu kamarnya itu agak gak banyak gitu ya. Jadi ini tips dan trik buat ibu-ibu yang mau lahiran sesar nih. Jadi waktu itu karena kamarnya gak banyak, jadi mereka itu cuma punya PIP A, PIP B, PIP C, kelas 1 dan kelas 2. Jadi cuma ada 5 tipe kamar. Dan waktu itu PIP-nya itu sekitar 23 juta harganya. Dan PIP B itu cuma beda 300.000. Terus PIP C juga cuma beda 300.000 dari PIP B. Pokoknya cuma dikurangin 300.000 aja lah setiap kelasnya. Terus juga kelas 1 itu harganya 19 juta 700. Terus yang kelas 2 itu harganya 16 juta 300 gitu. Nah karena waktu itu aku mau ambil PIP, tapi ternyata PIP-nya itu kosong. Jadi akhirnya cuma ada pilihannya itu kelas 1 dan kelas 2. Waktu itu di kelas 1 itu yang 2 ranjang gitu loh, yang 2 pasien 1 kamar. Itu tuh udah ada pasien yang mau sesar juga di hari itu, tapi sorenya gitu. Jadi aku itu jam 5, dia itu sesar jam 3. Karena aku tipe orang yang gak mau satu kamar sama orang lain, bukan karena aku takut apa-apa ya, cuman aku agak gak enak gitu kalau misalkan barengan sama pasien lain, apalagi posisinya aku di sesar, dia di sesar. Kebayang gak sih sakit dari operasian itu, kayak bikin kita tuh nanti tuh bakal nangis apa gimana. Alhamdulillahnya kebuktiannya aku waktu di belajar balik kiri kanan itu aku nangis. Nah aku tuh nggak enak sama ruang sebelah atau pasien sebelah gitu. Terus juga aku itu karena yang nungguin itu ganti-ganti ya, ibu aku, saudara aku, kadang suami aku. Nah itu yang ganti-ganti itu kadang aku juga nggak enak sama yang sebelah, takutnya berisik ke pasien sebelah. Terus juga aku kondisinya waktu itu kan mau ada bayi, takutnya bayi aku tuh karena dia baru lahir merasa nggak nyaman, takutnya tuh dia kayak nangis-nangis terus di rumah sakit gitu. Jadi akhirnya aku tuh kayak
minta sama mbaknya, "Mbak, ada nggak sih kamar yang nggak apa-apa deh kelas, tapi kelas 1 apa kelas 2, tapi aku minta yang belum ada pasien lainnya, jadi aku minta yang pengen sendiri." Dan ternyata alhamdulillahnya waktu itu diijabah ya, akhirnya ada kelas 2. Walaupun di kelas 2 itu jadi satu kamar, kelas 2 itu satu kamar 4 ranjang atau 4 pasien. Tapi waktu itu kondisinya nggak ada pasien satupun untuk di kelas 2, jadi aman. Aku itu akhirnya memilih untuk kelas 2 selain harganya memang jauh ya lebih murah. eh, aku juga sendirian gitu di di ruangan itu. Nah di kelas 2 itu memang nggak enaknya itu nggak ada TV, cuman aku nggak masalah karena aku nggak nonton TV sama sekali, aku lebih prefer main handphone juga, jadi aku nggak nonton. Dan untuk fasilitasnya AC, lemari dan lain-lain itu semuanya ada, kamar mandi. Nah aku akhirnya ngambil yang kelas 2 atau yang satu ruangan 4 kasur, 4 pasien. Dan aku itu di ruangan sendiri, bener-bener nggak ada pasien sampai aku jadwal pulang. Alhamdulillahnya jadi kayak santai aja gitu, kayak satu ruangan itu tuh kayak bener-bener buat VIP aku doang gitu di kelas 2 itu, walaupun namanya kelas 2 ya, cuman alhamdulillah aku nggak di kelas 1 yang bareng sama pasien lain gitu. Nah udah gitu di kelas 2 itu karena memang ranjangnya ada 4 ya, kan aku pakai cuma satu tuh, jadi masih ada 3 ranjang space. Jadi waktu itu suami aku bisa tidur di ranjang sebelah, jadi nggak perlu bawa alas tidur lagi buat tidur di sofa atau buat tidur di bawah gitu. Jadi suami aku tuh tidur di ranjang sebelah aja gitu. Terus juga untuk kursi juga karena itu kan kosong tuh yang kamar yang ranjang sebelah, jadi ketika ada saudara aku, ada ibu aku yang ke situ, itu mereka pada ngambil kursi yang nggak kepake itu. Jadi enak lah pokoknya, alhamdulillahnya aku waktu itu lagi dapat rezeki banget di kelas, memang walaupun ya kelas 2 tapi ya serasa kamar sendiri aja gitu. Terus juga kamar mandinya tuh ada 2 dan dua-duanya boleh dipakai, terus juga balkonnya ada 2 dan dua-duanya juga boleh dipakai. Alhamdulillah, jadi ketika aku di kamar mandi sebelah, suami aku bisa di kamar mandi sebelah gitu, jadi enak. Jadi yang nungguin tuh bisa di kamar mandi satu lagi, aku khusus di kamar mandi yang ini karena kan aku lagi nifas juga, nggak nyaman lah intinya kayak gitu. Jadi aku minta memilih untuk pakai kamar mandi sendiri gitu. Pokoknya ya kalau misalkan kalian pengen lahiran apalagi sesar, nggak usah gengsi-gengsi lah, kelas 1, kelas 2 pokoknya semuanya sama, dari mulai jahitan, dari mulai obat, dari mulai perawatan, fasilitas itu semuanya sama. Yang nggak ada itu cuma TV doang. AC itu ada, lemari itu ada, kamar mandi malah aku jadi double 2, balkon jadi double 2, ranjang jadi 4 gitu ya. Aku sendirian gitu di ruangan itu. Nah untuk penanganan bayinya juga semuanya sama, perawatan bayinya juga sama, nggak ada yang beda kok. Obatnya juga sama, dari makan juga aku 3 kali makan, 2 kali snack waktu di sana. Dan udah gitu untuk jahitannya rapih, alhamdulillah, gak berbekas sama sekali, jahitan aku gak jadi keloid sama sekali juga. Jadi sekarang perut aku tuh ya udah aja, gak ada bekas sesar gitu, gak kelihatan kayak bekas sesar sama sekali, kayak udah aja garis perut gitu. Nah terus juga ini lumayan banyak pertanyaan soal perlengkapan apa aja yang dibawa pas ngelahirin di rumah sakit. Nah ngelahirin di rumah sakit alhamdulillah semuanya di cover sama rumah sakit, jadi yang kita bawa itu cuman baju ganti buat nanti pulang, terus baju buat pulang bayi juga, selimut buat bayi nanti pulang, sama gendongan buat nanti kita bawa bayi pulang. Udah segitu doang, karena semuanya mulai dari baju kita ganti sehari-hari, terus juga softtek maternity, terus juga pampers bayi, baju bayi, bedong bayi, jaket, topi, semuanya itu udah disediain sama rumah sakit. Dari selimut bayi juga semua dari rumah sakit. Jadi kita cuman bawa badan, baju pulang bayi, selimut, gendongan. Udah gitu ya kalau misalkan kalian mau bawa yang lain-lain boleh, cuman waktu itu memang aku cuman bawa segitu doang dan semuanya dari rumah sakit gitu. Paling ya alat sholat buat yang nungguin, terus juga ya baju ganti suami lah ya, terus alat mandi juga waktu itu dikasih dari sana. Jadi ya udah gitu, aku nggak bawa apa-apa. Ini segitu aja sih cerita kelahiran sesarnya aku. Dan kalau kalian misalkan ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain di
kolom komen, nanti aku jawab. Dan waktu itu ini aku jadi waktu itu aku langsung KB ya, aku pakai KB IUD. Jadi waktu itu memang supaya sekalian aja waktu masih dalam biusan, jadi nggak sakit pakai KB-nya, jadi aku langsung di KB IUD. Dan waktu itu total aku bayar rumah sakit itu akhirnya kayak cuman 19 jutaan. Itu udah sama KB, udah sama perawatan semua, udah sama ruangan, pokoknya cuma 19 juta. Alhamdulillah aku nggak di cover sama sekali sama BPJS ya, karena waktu itu posisi aku kan udah nggak kerja juga, dan aku belum ngelanjutin BPJS, keburu aku hamil waktu itu, dan aku nggak sempet kemana-mana karena keburu COVID, jadi aku nggak berani buat keluar waktu hamil. Nah buat kalian, setahu aku waktu itu nanya-nanya kalau pakai BPJS, bisa pakai BPJS. Jadi kalian tinggal ke rumah sakit rujukan aja, terus udah dari rumah sakit rujukan tinggal bawa surat keterangan, udah deh nanti bisa bisa di cover gitu sama BPJS. Oke, paling segitu aja video kali ini. Pokoknya kalau ada yang mau ditanya tinggal di kolom komen aja. Mohon maaf kalau misalkan videonya emang ini karena video sharing, video ngobrol, jadi mohon maaf kalau misalkan agak panjang dan agak bosan ya ngedengerin aku. Cuman ini mudah-mudahan bisa jadi sedikit gambaran aja buat kalian, dan aku cuman mau ngasih tahu ke kalian aja yang mau lahiran, mau sesar, mau normal itu sama. Pokoknya aku cuman ngasih ngasih sedikit wejangan. Pokoknya buat kalian yang mau lahiran sesar tetap semangat. Mau sesar ataupun normal itu semuanya sama, tetap kalian itu adalah seorang ibu. Tetap tugas kalian itu adalah seorang ibu, tetap ngurus anak, tetap sama punya jahitan, tetap punya rasa sakit pun sama. Karena habis lahiran sesar itu, aku itu sakitnya seminggu tuh jahitan tuh masih kerasa, dan lahiran normal pun sama, dijahit dan juga ada rasa sakitnya. Jadi ya mau normal mau sesar itu semuanya sama ya, jangan ngerasa kecil hati karena harus lahiran sesar, dan juga jangan kecil hati karena lahiran sesar kita jadi kayak nggak ngerasain jadi ibu seutuhnya, enggak sama sekali. Karena tugas kita sebagai seorang ibu tuh tetap sama aja, kita tetap ngasih ASI, tetap ngasih anak kita yang terbaik, pokoknya itu semuanya sama. Jadi buat kalian yang lahiran sesar, semangat, jangan banyak pikiran, tetap dibawa happy, tetap dibawa yang positif-positif aja yang dipikirin, jangan banyak takut ini, takut itu, sakit, takut omongan orang gini-gini, nggak usah dengerin omongan orang. Pokoknya yang terbaik buat kita dan baik kita, supaya baik kita selamat, ibunya juga apalagi selamat. Nggak usah kayak malu atau takut gitu sama omongan orang lain, itu aja. Karena aku ngerasain banget, aku pernah diomongin kayak sesar pasti kalau disesar pasti ibunya nggak mau ngerasain sakit tuh, kalau disesar pasti ibunya nggak mau itu daerah itunya dijahit. Enggak sama sekali ya. Kalau misalkan aku bisa normal, aku pun pengen normal, apalagi ini anak pertama. Tapi tetap ya, ini tuh kehendak Allah, bayinya yang nentuin mau jalannya seperti apa, pelahirannya seperti apa. Kita nggak bisa maksain, jangan maksain kalau misalkan memang kita tidak mampu, dan itu tuh malah melawan takdir gitu ya. Aku sih waktu itu bodo amat mau aku lahiran sesar, orang gue punya duit, gue yang bayar, orang gue yang ngerasain juga gitu ya. Terus juga ada yang bilang kayaknya nggak seutuhnya nih kalau lahiran sesar tuh jadi kayak bukan seutuhnya seorang ibu. Hello, jadi ya udah buat kalian yang mau lahiran sesar, semangat aja, jangan dengerin kata orang. Toh ingat, yang bayar uang sesar itu kita, yang cari duit buat di sesar itu kita, dan juga yang ngurus anak kita itu ya kita, bukan mereka gitu ya. Jadi itu aja sih omongan aku. Mohon maaf nih agak ngegas, soalnya ya kadang mulut orang itu lemes tapi nyelkit gitu ya, jadi ya mohon maaf gitu. Jadi agak-agak di mindsetnya itu kalau soal sesar itu agak dibuka lagi gitu, maksudnya nggak seutuhnya jadi ibu tuh gimana gitu. Padahal gue ngerasain jahitannya sama, ngerasain rasa sakitnya juga sama, selama hamil 9 bulannya gue sama gitu ya. Jadi ya udah gitu aja ya, pokoknya gak usah dengerin kata orang lain, tetap semangat, tetap bawa happy, tetap bawa positifnya aja. Minta doanya aja sama Allah supaya kita dikasih kesehatan dan keselamatan untuk kita dan bayi kita. Udah itu aja. Pokoknya
Segitu aja dari aku, dan makasih kalian udah nonton video aku sampai selesai. Sampai ketemu di video sharing selanjutnya. Oke, guys.